Halo perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, perempuan semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini aku mau share tentang kehidupan lagi. Contoh dari kehidupan seseorang yang terjerat hutangan bank. Jadi masih di sini di kota sini aja ya. Ada pengusaha sukses. Dulunya dia sukses. Usahanya itu bukan warung makan sih, tapi lebih ke kayak kafe, rumah makan gitu loh. Punya mobil banyak, terus bisa beliin rumah anaknya kayak gitu. Dulu cateringnya itu dia dapet tender catering di salah satu kampus di kota ini. Selain itu juga kedai makanannya rame. Kalau malam minggu juga ada live musik kayak gitu. Terus toko mainannya jalan. Terus suatu ketika pas pandemi kemarin, pas rame-ramenya corona itu, otomatis semua kedai makanan kan jadi sepi ya, jadi jarang pengunjung. Terus kontrak cateringnya juga habis. Setelah itu kampus tersebut nggak pakai catering dia lagi, yang menang tender catering yang lain. Mulai saat itu usahanya mulai menurun. Memang yang namanya usaha tuh kayak gitu ya, nggak pasti. Kadang sukses banget, kadang juga tahu-tahu ada cobaan kayak gitu. Terus juga toko mainannya mulai sepi. Sampai akhirnya ya namanya orang usaha pasti kan dia ada pinjam modal ya di bank, cuma selama ini cicilannya tuh lancar kayak gitu. Nah, pas usahanya lagi turun itu, pas udah saatnya dia harus melunasin semua hutangannya itu, dia bener-bener lagi nggak ada uang untuk melunasi. Sampai akhirnya dia harus jual mobil, tapi jual mobil juga nggak secepat itu. Sampai dia minta tolong orang bank buat ngejualin mobilnya kayak gitu. Sampai setiap bulan tuh didatengin orang bank buat nagih. Itu kan pasti malu banget ya, beban lah dilihat tetangga-tetangga tiap bulan didatengin penagih dari bank kayak gitu. Terus akhirnya mobilnya kejual. Terus ya udah akhirnya dia nutup hutangnya itu dari jual mobil. Terus usaha mainannya tutup, usaha air minum isi ulangnya juga tutup. Jadi sekarang usahanya tinggal kedai makanan kayak gitu. Nah, ini juga bisa buat pelajaran untuk kita semua ya. Kalau kita mau memulai usaha, kita harus mengira-ira nih kedepannya gimana. Kalau misalkan sukses pasti alhamdulillah, kalau misalkan belum sukses kita harus cari solusi. Maksudnya kita harus mikirin solusinya dari sekarang. Kalau suatu saat usahanya nggak sukses itu gimana, apalagi kalau modalnya itu pinjam dari bank. Kita otomatis harus punya aset nih yang bisa untuk menutup pinjaman itu gitu. Kalau misalkan yang modalnya memang benar-benar dari pribadi, berarti kan kalau usahanya rugi atau bangkrut berarti harus siap kehilangan modal itu. Benar-benar harus siap mental ya, siap lahir batin gitu loh kalau mau buka usaha. Tetap intinya dari kisah ini, intinya kita harus punya tabungan atau aset kayak gitu. Pokoknya jangan sampai kita ini nggak punya simpanan gitu loh. Jangan sampai karena lihat teman-teman atau lihat di sosial media orang-orang pada bermewah-mewahan, kita jadi pengen, sampai akhirnya nggak punya tabungan, nggak punya aset, nggak punya simpanan. Itu rugi banget sih. Kita harus kita harus mengatur pengeluaran sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pemasukannya kita kayak gitu. Wajib banget disisihkan untuk menabung. Kalau ada tuh metode dari siapa gitu kemarin aku baca, metode simpan uang dari siapa, tokoh siapa gitu, nanti aku cantumin ya di layar. Kalau nggak salah gini, tapi kalau salah nanti dikoreksi aja ya. Intinya harus bisa bagi-bagi pengeluaran gitu. 60% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk ditabung, 3% untuk sedekah, sisanya untuk hiburan, untuk healing kayak gitu. Jadi pokoknya harus ada persenan untuk ditabung lah intinya kayak gitu. Oke, segini dulu sharing kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Sampai jumpa lagi.